Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nursa Fitri. Di sini saya selaku pengawas Kepala Bidang Administrasi Umum Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kearsipan. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian gambarkan tentang arsip ketika saya menyebutkan kata arsip? Rekaman, video, dokumen, voice note, atau foto? Ya, semuanya itu benar. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa arsip merupakan suatu dokumen atau barang bukti yang berupa berbagai bentuk, bisa dalam rekaman atau dokumen yang biasanya itu ada dalam pemerintahan, organisasi, maupun individu kita sendiri. Nah, sedangkan manajemen kearsipan itu apa sih gitu kan? Nah, manajemen kearsipan itu adalah suatu proses pengurusan arsipnya itu sendiri gitu, yang mengurus terkait siklus atau siklus arsip, atau bisa disebut bahasa Indonesia itu life of arsip gitu. Nah, apa sih isi dari life cycle of arsip itu? Nah, itu ada 3 tahap. Pertama itu ada creation, use, dan ada disposition. Nah, untuk creation itu berisi terkait tahap dari pembuatan arsipnya itu, seperti misalnya nih, organisasi atau perusahaan ingin membuat suatu kegiatan. Nah, itu pasti kan membutuhkan suatu dokumen atau proposal gitu kan. Nah, itu bisa disebut sebagai tahap pembuatan. Nah, kemudian use itu yang pastinya tahap ketika kita menggunakan arsip tersebut, seperti pengajuan arsipnya kemana gitu kan, atau biasanya nih dalam suatu bidang membuat arsip untuk memerintahkan bidang lain atau untuk meminta suatu penugasan terhadap bidang lain. Nah, itu bisa disebut dengan penggunaan arsip tersebut. Kemudian ada tahap disposition atau tahap penyimpanan, tahap pemusnahan juga bisa, atau bisa juga disebut tahap istirahat dari suatu arsip tersebut. Jadi kan tadi kita ngomongin tentang manajemen pengarsipan. Nah, sebenarnya tugas dari manajer pengarsipan itu apa sih gitu? Yang pastinya pertama itu mendokumentasikan transaksi dan dokumentasikan terkait kegiatan. Kemudian kedua, mengendalikan mekanisme kontrol arsip gitu kan. Kalau misalnya nih kita udah membuat suatu kegiatan terus kita menghasilkan sebuah arsip, nah itu akan dikendalikan oleh manajer arsip. Kemudian ada menjamin preservasi dan penyusutan arsip. Nah, itu penyusutan arsip itu seperti adanya pemusnahan arsip atau pengurangan arsip, dan juga ada penyimpanan arsip. Nah, terus tujuan dari untuk mengatur arsip itu buat apa gitu kan? Kenapa kita perlu sih arsip itu? Ya pastinya perlu banget. Pertama itu buat keselamatan kita. Kenapa sih buat keselamatan? Kalian tahu nggak sih kalau KTP itu merupakan arsip pribadi kita? Ijazah itu merupakan arsip pribadi kita. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya semua itu, padahal kita udah dapat nih, ternyata kita nggak bisa dapat lagi, karena itu yang udah kita dapat ada satu-satunya. Nah, itu kan berarti mengancam keselamatan kita dong, termasuk KTP. Oke, KTP sih bisa ya dibikin ulang, tapi kan ribet gitu kan. Kemudian itu juga bisa menjadi tanda legalnya suatu organisasi karena adanya arsip. Kemudian bisa mendokumentasikan atau mengumpulkan hasil dari notulensi, itu juga bisa disebut, itu juga bisa menjadi tujuan adanya pengarsipan. Tapi yang paling utama itu keselamatan. Organisasi itu punya banyak arsip, mulai dari dinamis, yaitu arsip yang hari itu juga, maksudnya kayak proposal itu namanya arsip dinamis. Kemudian juga namanya ada organisasi punya arsip statis. Arsip statis itu yang dipakainya itu jangka panjang, seperti ada akte pendirian. Nah, itu bayangin kalau hilang, bisa jadi kayak organisasi atau koperasi ini sendiri bisa diusir karena nggak ada akte pendirian. Kemudian juga ada badan hukum yang mana koperasi atau organisasi itu punya sertifikatnya gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa arsip menjadi suatu keselamatan buat suatu organisasi maupun individu kita sendiri. Nah, kalau tadi saya bilang di situ ada yang namanya arsip dinamis dan juga arsip statis. Nah, itu adalah bukan fungsi, tapi pengelompokan arsip.
Jadi arsip itu ada arsip dinamis. Nah, di dinamis itu ada yang namanya arsip aktif dan arsip non-aktif lah ya, berarti atau inaktif ya. Ya, jadi arsip dinamis itu adalah arsip yang dipakai ketika proses itu juga. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, ada proses pembuatan proposal. Nah, proposal itu merupakan arsip dinamis. Kenapa? Karena proposal itu digunakan ketika hari itu juga, ketika program kerja yang ingin dibuat itu terlaksana aja gitu. Nah, setelah program tersebut sudah nggak terlaksana, proposal itu akan disimpan atau mungkin akan dimusnahkan setelah beberapa waktu yang ditentukan. Nah, kemudian ada arsip statis. Nah, arsip statis itu adalah arsip yang sifatnya itu permanen. Seperti yang saya bilang itu ada namanya KTP bisa. Kemudian ada akta pendirian juga bisa. Ada juga badan hukum. Nah, semua itu bisa dibilang sebagai arsip permanen. Kenapa permanen? Karena akan jarang digunakan, tapi akan sangat penting gitu. Yang bisa dibilang itu sebagai keselamatan suatu organisasi atau individu kita sendiri, fungsi arsipnya. Arsip ini ada beberapa pola, ada 3, ada sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentralisasi atau desentralisasi terkendali. Nah, untuk sentralisasi ini adalah pengarsipan yang dilakukan oleh pusat. Jadi, misalnya nih, suatu bidang itu ingin melakukan suatu kegiatan seperti membuat proposal dan dokumen lainnya. Nah, ketika suatu bidang sudah membuat arsip tersebut, bidang tersebut harus memberikan arsipnya ke sentral atau yang pusat yang memang memegang semua arsip semua bidang gitu. Kayak misalnya nih di koperasi mahasiswa ini gitu ya. Jadi untuk pusat arsipnya itu dipegang oleh divisi inventaris. Nah, bidang itu harus memberikan dokumen-dokumennya ke inventaris. Jadi bidang itu nggak boleh megang karena ditakutkan dia menyalahgunakan arsipnya gitu. Jadi harus disentralkan ke inventaris. Nah, kemudian desentralisasi adalah arsip yang dipegang hanya oleh bidang gitu. Hanya di bidang. Ibaratnya kayak inventaris ini udah percaya banget nih sama bidang buat memegang arsip tersebut karena emang nggak ada campur tangan pusat ibaratnya di dalamnya. Kayak misalnya nih nggak ada tanda tangan ketua umum mungkin kan di kegiatan tersebut. Nah, itu nggak apa-apa dipegang oleh bidang itu sendiri gitu. Kemudian ada desentralisasi terkendali. Nah, desentralisasi terkendali ini bisa disebut sebagai pengelompokan pola pengarsipan yang mana bidang boleh megang, kemudian sentral juga megang. Jadi kayak misalnya proposal nih, bidang boleh megang proposalnya dan kopiannya itu inventaris juga harus megang gitu. Jadi ketika si bidang pengen nyari arsip, ternyata arsip dia hilang, bidang bisa minta ke inventaris karena emang kan desentralisasi terkendali, jadi dua-duanya megang gitu. Kemudian di sini ada sistem penyimpanan atau pengklasifikasian arsip ibaratnya ya. Jadi di situ ada namanya penamaan arsip itu berdasarkan nomor, abjad, tanggal, subjek, wilayah. Nah, itu yang pastinya penamaan atau penomorannya itu sesuai dengan judul-judulnya. Kayak misalnya abjad, pengarsipannya itu disimpan nih sesuai abjad, kayak misalnya ada A, B, C. Nah, itu ada kodenya. Misalnya A, ini arsipnya nyimpannya tentang proposal semua, B tentang laporan semua, C tentang notulensi semua. Nah, itu kayak gitu. Kemudian nomor juga begitu. Kayak misalnya bisa dibilang pengarsipan dalam surat. Dalam surat itu kan pasti ada nomornya. Kayak surat yang keluar dari bidang PSDA misalnya nomor sekian dan seterusnya. Itu fungsinya biar terkendali aja, biar nggak ada yang mengcopy surat yang keluar. Kemudian subjek. Nah, kalau subjek ini penamaan arsipnya itu berdasarkan subjek, maksudnya itu berdasarkan isi dari surat tersebut atau isi dari arsip. Misalnya nih, surat undangan untuk koperasi. Nah, itu pasti penamaan arsipnya itu menggunakan perihalnya kayak surat untuk koperasi kayak gitu. Nah, fungsinya itu buat apa sih kayak penomoran kayak gitu? Yang pastinya untuk terciptanya arsip yang mudah dan cepat untuk ditemukan. Gitu. Bayangin nih teman-teman kalau misalnya
penomorannya, penyimpanannya itu ngasal aja gitu, kayak gue udah nge-scan file tapi di nomornya kayak 1, 2, 3. Nah setelah itu kita butuh lagi nih file ini, terus kita nggak bisa menemukan lagi karena nggak tersusun dengan rapi gitu kan. Jadi kalau tadi saya membahas tentang manajemen pengarsipan secara umum, kalau sekarang saya ingin memberitahukan mungkin ya terkait manajemen pengarsipan yang ada di Koperasi Mahasiswa UI Jakarta ini. Jadi untuk pengarsipan di Kopma UI Jakarta ini, yang pastinya dia juga memiliki 2 arsip, seperti arsip statis dan arsip dinamis. Nah, arsip statis itu seperti yang saya bilang tadi, seperti ada akte pendirian, kemudian ada badan hukumnya, kemudian juga arsip dinamis itu seperti banyaknya proposal kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban dari pengurus, itu bisa termasuk ke dalam arsip dinamis. Nah, kemudian polanya pengarsipan di Kopma juga sudah sesuai gitu, ada sentralisasi, desentralisasi, dan desentralisasi terkendali. Jadi seperti yang saya bilang, pusatnya itu ada di inventaris gitu. Nah, untuk penyimpanan arsip sendiri, koperasi alhamdulillahnya sudah berkembang, yaitu dia sudah memiliki 3 tempat pengarsipan, seperti ada dalam bentuk hard disk, ada dalam bentuk hard file yang di dalam lemari ini yang bisa kalian lihat di belakang saya, kemudian ada bentuk e-file atau internet file. Jadi e-file ini disimpan dalam Google Drive di email Kopma UI Jakarta yang insya Allah memorinya itu unlimited. Nah, kemudian fungsinya kita memakai 3 tempat ini dalam pengarsipan itu buat apa? Yang pasti untuk mencegah ketidakmungkinan atau kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi. Seperti misalnya kita cuma menyimpan di hard file aja nih di lemari. Nah, kita nggak tahu kalau nanti bakal jadi kebakaran dan kita nggak punya lagi filenya. Kemudian kita menyimpan juga di hard disk. Hard disk. Nah, kalau kita cuma menyimpan di hard disk itu bisa jadi rusak gitu karena kan stok kebanting dan lain sebagainya. Kemudian kita juga nyimpan di e-file atau di Google Drive. Fungsinya apa? Biar kita bisa mendapatkan dokumen yang kita mau kapanpun dan dimanapun. Karena kan kalau misalnya kita butuh hard file aja, kita perlu ke sini, perlu ke kantor, perlu ke sekret. Nah, kalau soft file di hard disk, kita perlu megang hard disknya. Tapi kalau pakai Google Drive atau dalam bentuk e-file, kita bisa minta kapanpun dan dimanapun karena bisa diakses dengan cepat. Sekian dari saya terkait manajemen pengarsipan. Mungkin beberapa kata yang ingin saya ungkapkan kepada kalian semua. Sebelum kalian terjun ke dalam manajemen pengarsipan yang ada dalam organisasi maupun perusahaan kalian nanti, alangkah baiknya kalian mulai untuk peduli terhadap arsip-arsip pribadi kalian seperti KTP, akte kelahiran kalian mungkin, kemudian sertifikat kalian, kemudian keterangan kelulusan kalian. Nah, itu sangat penting karena seperti yang saya bilang tadi, salah satu fungsi arsip adalah untuk keselamatan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.